lah aku bilang ke mama kayak, ih kayaknya aku kalau mau nikah pengennya sama warga negara asing deh. Terus tinggalnya di luar negeri gitu-gitu. Negara manapun lah ya. Negara manapun gitu. Download, terus hapus, download, hapus gitu ya. Gimana kalau si cewek ini itu penipu? Takut juga gue yang fake gitu. Halo perantau, balik lagi sama aku RH Kusmadireja di Ngobras di Negeri Orang. Well, for today's episode kita bakal ngebahas tentang pernikahan seseorang dengan bule. Seru banget nih. Jadi bintang tamu kita kali ini ada Naluri Fitkova yang baru banget nih nikah sama bule Desember 2022 lalu nih. Jadi fresh banget from the oven. Dan menariknya lagi ternyata kenalannya itu dari online dating ya. Betul-betul? Betul. Boleh diceritain nggak nih? Oke, awalnya tahun 2018. Iya. Jadi waktu pas itu iseng lah karena lagi single. Terus kan zaman-zaman dulu lagi happening juga. Udah mulai happening tuh online dating apps. Jadi download, terus hapus, download, hapus gitu ya. Terus Ya sekarang juga masih kayak gitu sih. Masih kayak gitu ya. Terus setelah ketemu beberapa orang, match sama beberapa orang, tapi kayaknya nggak cocok. Akhirnya suatu hari aku install OkCupid. Nggak tahu apakah sekarang si dating app itu masih happening atau enggak. Aku juga nggak tahu sih yang itu. Oke, jadi OkCupid itu menarik. Kalau misalnya kita ngomongin Tinder, si jangkauannya itu kan radius ya, misalnya cuma 5 km. Terus kalau misalnya kita mau nge-target quote unquote orang luar, itu tuh harus bayar premium. Oh betul. Nah kalau di OkCupid tuh enggak, jadi lo bisa kayak swipe aja button dan itu udah reach around the world. Jadi nggak by proximity gitu ya? Iya, dan itu waktu itu sih free of charge pada zaman itu. Nah akhirnya tibalah ini suatu masa di mana aku akhirnya match sama salah satu cowok ini. Si bule ini ya? Si bule ini gitu. Awalnya kayak biasa aja sih, kayak ganteng juga ganteng banget. Terus pas dilihat-lihat profilnya kayaknya ini genuine gitu. Karena kan agak takut juga ya kalau misalnya ngomongin soal online dating app tuh kita juga mesti waspada dan mesti hati-hati. Nah akhirnya match terus karena dia orang Bulgaria. Kebetulan banget, begitu juga jalannya ya. Kebetulan banget salah satu sahabat aku tuh memang baru pulang exchange dari Bulgaria. Wow, gitu. jadi universe has conspired banget ya. Iya gitu kan, kayak beneran konspirasi alam semesta banget. Dan akhirnya tuh pertanyaan pertama aku waktu itu, gue punya temen nih yang pernah tinggal di Bulgaria gitu. Oh gitu. What do you know about Bulgaria? Nah dari situ deh mulai percakapan, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya kita tukeran nomor WhatsApp, terus makin intens. Udah gitu kita juga mulai video call setiap hari, ngabarin, terus makin intens. Dan akhirnya setelah kurang lebih 3 bulan intens ngobrol, dia beraniin diri nih untuk datang ke Indonesia. Awalnya gimana ini ceritanya? Pastilah awalnya kita cuman kayak teasing aja. Lu kalau misalnya serius lo datanglah ke sini ke Indonesia untuk ngebuktiin, karena kan ditantang ya. Ditantang gitu. Karena kan then again kalau misalnya kita ngomongin online dating app, kita kan nggak tahu ya keseriusan mereka tuh gimana. Karena kan kita nggak pernah ketemu, bener. Aku juga ngelakuin beberapa research, kayak ngecek di sosial media dia, terus juga googling juga, ini orangnya kira-kira nyata atau enggak, kayak gitu. Apakah fiktif ya kan? Apakah enggak, kayak gitu. Jadi ketika gue tantangin itu, dia tiba-tiba oke lah, gue bakalan ke Indonesia, kata dia gitu. Jauh loh padahal ya. Padahal jauh. Dan sebenarnya akhirnya kita juga tahu kalau misalnya dia juga dari diri dia juga merasa takut juga gue yang fake gitu. Kayak nyokapnya tuh kayak, lo yakin mau ke Indonesia? Pertama Indonesia tuh di mana gitu kan? Itu kayak jauh banget. Yang kedua kayak, gimana kalau si cewek ini itu penipu? Iya. Gitu. Malah ditipu balik. Jadi dia juga mikir yang sama gitu. Terus bahkan kayak waktu pas kita pertama kali ketemu di airport, terus kan aku pergi ke toilet, nah dia tuh kayak mikir, anjir gue ditinggalin atau enggak ya gitu, takutnya tuh malahan aku yang kabur gitu, tapi ternyata enggak. Itu sih awalnya kenapa bisa ketemu. Nah setelah ketemu di Indonesia, kita juga semakin intens. Terus aku juga tantangin, kalau misalnya you mau serius, ya udah kita ketemu orang tua. Jadi dikenalin lah sama orang tua, karena kan orang tua juga namanya
ketemu sama orang di dating app, kemudian orangnya juga bukan Indonesia, Betul. gitu kan pasti banyak pertanyaan. Betul. Sama Banyak orang Indonesia ketakutan. aja banyak ketakutan kan, bener, apalagi sama bule gitu. gitu. Jadi kayak untuk ngebuktiin juga sih ke mereka kalau ini tuh orang yang genuine, asli, baik dan punya intention yang serius Betul, gitu. betul. Jadi udah ketemu sama orang tua juga yang awalnya skeptis jadi mulai ngelihat nih anak kayaknya baik nih gitu, nggak neko-neko, akhirnya kebuka juga. Dan setelah itu ya kita mutusin oke deh kayaknya kita pacaran aja deh setelah 3 bulan kita intens dan dia datang di Indonesia, dan udah gitu LDR lagi deh gitu. Wah, tapi emang di dalam diri naluri sendiri gitu ya, emang pengen punya pacar atau jodoh bule atau gimana nih? Sebenarnya mau orang bule atau orang Indonesia atau orang manapun itu sebenarnya sama sih, tergantung personality-nya ya. At the end of the day itu tergantung personality-nya gitu. Betul. Dan ini kebetulan aja cocok sama yang Warga negara asing gitu kan? aja sih sebenarnya, tapi nggak ada kayak pikiran untuk Targetin gitu targetin ya? enggak gitu. I'm not a bule hunter gitu. Enggak, jadi itu memang si suami aku tuh pacar bule pertama. Tadi sempat dibahas juga LDR ya? Iya. Itu selama berapa lama dan how was it? LDR dari tahun 2018, kemudian 2019 awal aku ke Bulgaria juga untuk kenalan sama orang tuanya. Oke, terus 2019 akhir dia ke Indonesia lagi untuk kayak spend waktu lagi sama keluarga. Terus setelah itu 2020 jreng COVID kan gitu, dan selama kurang lebih 2 tahun kita LDR-an ya, karena pada saat itu kan border belum buka. Betul. Jadi kurang lebih totalnya itu 4 tahun setengah lah LDR. Lama ya? 4 tahun setengah LDR, karena ada COVID kan nggak kerasa ya 2 Iya, tahun iya, itu ya. Dan dia baru lagi bisa ke Indonesia setelah border buka itu sekitaran bulan Juli 2022, dan kita udah mutusin oke, kayaknya kita udah langsung ke vendor-vendor aja dan kita nikah aja deh. LDR ini kan pasti ada yang ups and downs ya. Jangankan LDR lah ya, kayak kita dengan orang yang pacaran sama orang yang deket aja gitu, kadang-kadang ada ups and downs-nya. Apalagi LDR dengan warga negara asing dan itu jauh gitu ya. Di tengah-tengah LDR ini pernah nggak sih ngerasa kayak pengen, gue kayaknya putus aja deh, gue kayak nyerah nih, gak kuat. LDR-nya sih sebenarnya kita bisa manage, tapi ya itulah small fights aja sih kalau misalnya Iya, karena iya, hal iya. tertentu, apalagi ketika kita memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Ada syarat kan, quote unquote syarat dari keluarga aku, misalnya you have to convert dan lain sebagainya. Kalau nggak convert Agak sulit juga agak ya. sulit gitu. Terus kalau nggak convert ya udah, berarti mungkin kita udah Bukan aja jodoh sampai gitu. sini, bukan jodoh. Kita bukan jodoh, dan tapi ya we manage gitu untuk resolve those issues gitu. Jadi ya dia menunjukkan sih, emang dia juga orangnya juga menunjukkan kalau misalnya dia serius dan dia trust sama aku, dan dia juga pengen menjalani itu sama aku. Jadi aku dapat kekuatan juga dari dia gitu, yang sangat-sangat kekeh gitu dalam menjalani si hubungan ini. Jadi itu mungkin yang jadi memantapkan kamu Yes, juga sih bisa yeah. ke jenjang selanjutnya Yes, kan benar, yang lebih benar, serius. Benar. Nah tadi dengar-dengar juga pas nikah kemarin Desember itu pakai adat Sunda ya. Karena aku orang Sunda Betul. kan. Ya. Pasti kan itu ijab kabul secara Indonesia aja kan, kita aja orang Indonesia kadang-kadang harus ngapalinnya agak ribet gitu ya. Apalagi ini WNA gitu ya. Ada cerita unik gak? Nah, kebetulan banget si suami aku tuh sangat-sangat interest di bahasa. Gitu, jadi nggak tahu mungkin setahun atau 2 tahun pas kita pacaran dia sempat belajar bahasa Indonesia di Wisma Bahasa di KBRI. Dia ada private gitu sama orang Seniat Indonesia. itu ya. Seniat itu. Dan pas ijab kabul pun dia milih pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris gitu, karena bagi dia mungkin lebih nyaman pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah sih lancar ya. Setelah menikah katanya tetap menjalankan long distance marriage, itu why? Pertama karena kita kan harus settle ya, maksudnya kita harus menentukan mau tinggal di Indonesia, apa tinggal di Bulgaria, apa tinggal di negara mana gitu, dan itu perlu waktu untuk settle. Jadi makanya
kita sekarang masih long distance dulu gitu sampai waktu belum ditentukan gitu ya. Mudah-mudahan sih secepatnya, tapi ya itu karena aku harus ngurus visa, dia harus ngurus visa, jadi it takes time lah. Betul, dan ya itu nggak seindah yang dibayangkan gitu ya ternyata ya. Benar Kan nggak seindah banyak yang orang berpikir kalau menikah dengan warga negara asing kita bisa langsung pergi ke negaranya pasangan gitu, hidup bahagia dan lain sebagainya. Ternyata it's more than that. Gitu. Iya gitu, dan sama ya berlaku misalnya kalau kalian mau pindah ke luar negeri juga pasti kan panjang juga proses dokumen dan lain sebagainya. Jadi ya harus sabar-sabar di situ sih. Ya, rencananya emang suami akan jadi pindah ke Indo atau kamu yang pindah ke Bulgaria? Rencananya sih kalau sekarang suaminya yang akan pindah ke Indonesia, tapi dia juga kayak aduh, aku nggak tahu nih bisa tahan sama macet atau enggak. Karena tahannya macet ya, bukan makanan ya. Makanan masih bisa oke lah, dia masih simple gitu. Nah, kemarin aku sebenarnya udah pernah lihat video dari Naluri nih yang ada di TikTok itu jadi FYP nih ya. Viral banget nih. Apa nih reaksi dari suami pas lihat video kamu tuh viral? Sirik kenapa, terus habis kata dia gini, yang pertama kenapa sih gue nggak mention nama dia, kata dia di video itu, jadi biar gue dapetan followers juga yang pansos. Yang pertama, terus yang kedua setelah si video itu viral dia malah kayak oke, gue harus bikin konten juga untuk mendandingi konten si istri gue, kata dia gitu. Jadi dia juga pengen jadi seleb ya, pengen juga kayak gitu. Tolong nih berbagi sedikit tips dari Naluri ini buat para perantau yang memang sekarang sedang menjalani relationship dengan warga negara asing atau ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Ada nggak sih kayak tips dari kamu yang memang ini loh sebenarnya yang kenyataannya, realitanya tuh? Realitanya pertama, kalau misalnya teman-teman itu mendapatkan pacar dari dating app, itu harus hati-hati banget, waspada banget, wajib riset, wajib cek apakah si cowok bule ini beneran ada atau enggak, atau fiktif gitu. Jangan sampai kena scam, karena setelah video viral tuh banyak orang yang nge-message aku katanya gue lagi deket sama ABC tapi kenapa gue dimintain duit dan lain sebagainya. Jadi tetap harus hati-hati, sama orang Indonesia aja harus hati-hati. Jangan kemakan kebahagiaan sesaat gitu, karena betul. Gue sekarang pacarnya bule nih, keren nih. Well, terima kasih banget nih Naluri udah datang ke Di Negeri Orang. I wish you good luck, the best. Oke, well para perantau, itu tadi dia percakapan aku bersama Ibu Naluri Vitkova. Terima kasih sudah menonton Ngobras Di Negeri Orang. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya bersama aku, RH Kusmadireja. Bye-bye.